Apakah orang Katolik menyembah patung? Masa sih? Pandangan atau komentar seperti ini biasanya muncul karena melihat apa yang kelihatan saja. Maklum, orang Katolik memang punya tradisi devosi yang kuat. Orang Katolik itu berdevosi di depan patung Bunda Maria atau orang kudus lainnya, termasuk patung Tuhan Yesus. Yang menjadi pemandangan yang sebenarnya itu hal biasa. Tetapi mereka tidak paham, tetapi bicaranya lebih banyak dari orang yang paham tentang agamanya sendiri. Kalau begitu, orang Katolik itu menyembah berhala atau tidak sih? Atas pertanyaan ini, bagaimana orang Katolik itu bisa menjawab? Orang Katolik itu harus mampu menjawab meskipun tidak sepintar tidak sepintar ini para imam atau para uskup, tidak sepintar, minimal kita punya pengetahuan sedikit tentang agama kita. Jika kita membaca di kitab suci, memang ada yang disebutkan larangan Allah untuk membuat gambar dirinya. Misalnya dalam Keluaran bab 20 ayat 4. Nah, kalau Allah sendiri melarang, kenapa orang Katolik itu melanggarnya? Begitu pertanyaan selanjutnya kan, kalau yang selalu kita dengar, kita tidak bisa membuat sebuah kesimpulan hanya dari satu kutipan teks semata. Mari kita melihat bagian lain daripada kitab Keluaran ini. Keluaran bab 20 ayat 4 harus dilihat dalam keseluruhan. Misalnya ayat 2 dan ayat 5. Yang dilarang oleh Allah adalah membuat patung yang menyerupai apapun untuk disembah sebagai Allah lain di hadapannya. Jadi, jika ada patung yang dihormati bukan sebagai Allah, maka itu dilarang. Ya, itu dilarang. Dalam Kolose bab 1 ayat 15, jelas disebutkan bahwa Allah menggambarkan dirinya di dalam Kristus. Karenanya manusia memperoleh gambaran akan Allah. Manusia memperoleh gambaran akan Allah. Jadi penggambaran akan Kristus dalam bentuk patung, lukisan, atau bahkan gambar dalam film, kartun, tidaklah melanggar perintah Allah. Ya, karena Allah telah terlebih dahulu menggambarkan dirinya di dalam Kristus Yesus. Gambar atau patung itu tidak disembah. Sekali lagi, gambar atau patung itu tidak disembah, namun hanya dimaksudkan sebagai alat bantu untuk mengarahkan hati dan pikiran kepada Tuhan. Ya, jadi bukan untuk disembah. Sikap hormat di hadapan patung atau gambar Tuhan, baik itu gambar Tuhan Yesus maupun gambar Bunda Maria atau para orang kudus lainnya, bukan merupakan penyembahan berhala. Sebab yang dihormati bukan patung itu sendiri, melainkan pribadi yang dilambangkannya. Ya, sejak awal gereja, jemaat purba atau katakomba telah dihiasi oleh gambar-gambar rohani yang terlihat dari dinding-dinding, itu baik di dalam dinding-dinding gereja, dinding-dinding rumah gereja. Di semua tempat pasti orang Katolik pasti memiliki itu, yang antara lain ditemukan pada tanggal 31 Mei 1578 di Katakomba Via Salaria. Selain itu, Katekismus Gereja Katolik juga menandaskan dengan jelas makna penghormatan pada patung atau gambar orang kudus. Kita bisa melihatnya dalam KGK 2132, ya, dalam Katekismus Gereja Katolik. Penghormatan Kristen terhadap gambar
tidak bertentangan dengan perintah pertama, yang mana yang melarang patung berhala. Karena penghormatan yang kita berikan kepada satu gambar itu menyangkut gambar asli di baliknya, ya. Yang kita menghormati itu bukan gambarnya, tetapi yang asli yang ada di balik gambar itu. Dan siapa yang menghormati gambar, menghormati pribadi yang digambarkan di dalamnya, ya. Di dalam Konsili Nisia yang barangkali akan saya bahas lebih lanjut, ya. Tetapi saya tidak akan terlalu membahas soal yang ini. Saya ambil saja yang dari kitab sucinya saja, ya. Dan penghormatan yang kita berikan kepada gambar-gambar adalah salah satu penghormatan yang hikmat, ya, bukan penyembahan. Baik itu penyembahan karena apa? Penyembahan hanya boleh diberikan kepada Allah, ya. Penghormatan kepada Allah tidak diberikan kepada gambar sebagai benda, tetapi hanya sejauh mereka itu gambar-gambar yang mengantarkan kepada Allah yang menjadi manusia. Jadi gerakan yang mengarahkan ke gambar itu sebagai gambar tidak tinggal di dalam ini, tetapi mengarah kepada dia yang dilukiskan di dalam gambar itu, ya. Ini tertulis juga dalam catatan di tulisannya Thomas Aquinas tuh, ya. Nanti bisa dibaca tuh kata-kata Thomas Aquinas. Nah, sekarang kita bisa paham kan, orang Katolik tidak menyembah patung, ya. Orang Katolik tidak menyembah patung, orang Katolik tidak menyembah berhala. Melalui patung atau gambar, orang Katolik memberikan penghormatan kepada pribadi yang digambarkan. Kita lanjutkan.